A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Muslimatul Ummah dari kelas PKMI 3J. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Apa itu prinsip-prinsip pembelajaran? Prinsip-prinsip pembelajaran adalah panduan atau pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran ini, diharapkan proses pembelajaran akan lebih efektif dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Jenis-jenis prinsip pembelajaran. A. Prinsip perhatian dan motivasi. B. Prinsip keaktifan. C. Prinsip keterlibatan langsung. D. Prinsip pengulangan. E. Prinsip tantangan. Dan F. Prinsip balikan dan penguatan. A. Prinsip perhatian dan motivasi merupakan prinsip pembelajaran yang akan lebih efektif jika siswa tertarik dan termotivasi terhadap materi yang dipelajari. Perhatian dan motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Maka, dalam prinsip ini, guru perlu menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, serta memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. B. Prinsip keaktifan merupakan prinsip yang mengharuskan siswanya untuk perlu aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Keaktifan dapat berupa kegiatan fisik seperti membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan, dan kegiatan psikis seperti menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan sebagainya. Dalam prinsip ini, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, seperti melalui diskusi, tanya jawab, atau kegiatan praktik. C. Prinsip keterlibatan langsung merupakan prinsip yang mengharuskan siswanya untuk belajar lebih efektif ketika mereka terlibat secara langsung dalam pengalaman belajar. Pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, tidak hanya mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh guru. Dalam prinsip ini, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam melakukan eksperimen, observasi, atau praktik langsung. D. Prinsip pengulangan merupakan prinsip yang siswanya akan diberikan kesempatan dalam hal mengulang materi yang dipelajari agar dapat mengingat dan memahaminya dengan lebih baik. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya ingatan pada peserta didik akan berkembang seperti pisau yang selalu diasah, maka pisau tersebut akan menjadi tajam. Dalam prinsip ini, guru perlu mengulang kembali materi yang penting dan memberikan latihan-latihan repetitif kepada siswa. E. Prinsip tantangan merupakan prinsip yang apabila siswanya akan dapat belajar lebih baik ketika mereka dihadapkan pada tantangan atau masalah yang menantang. Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan belajar akan membuat peserta didik terdorong untuk mengatasinya. Dalam prinsip ini, guru perlu memberikan tugas-tugas yang menantang sehingga siswa harus berpikir kritis dan mencari solusi. Contohnya yaitu penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery dalam memberikan tantangan bagi peserta didik agar mereka belajar secara lebih giat dan lebih sungguh-sungguh. F. Prinsip balikan dan penguatan merupakan prinsip yang siswanya perlu mendapatkan umpan balik atau penguatan positif terhadap prestasi mereka. Dalam hal ini, guru perlu memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa ketika mereka berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, peserta didik belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam pengulangan, maka guru harus memberikan pujian terhadap nilai yang baik itu, sehingga mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai jelek pada waktu ujian, ia akan merasa takut tidak naik kelas. Sikap guru harus memberikan pengakuan bahwa siswa itu bisa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik pada ujian berikutnya. Hal ini juga bisa menyebabkan anak terdorong untuk semangat belajar lebih giat lagi.
Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.